Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang adik-adik. Siang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam proses belajar mengajar, bedanya kalian coba lihat di sekalian kalian banyak sampahnya. Ya Bu. Ya silakan dibersihkan karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. ya bersihkan. Baiklah, sebelum proses belajar mengajar kita dimulai, terlebih dahulu kita harus berdoa semoga Allah memberikan kelancaran dan kecepatan pemahaman pada pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Tata kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di dalam ruangan sederhana ini. Teman-temannya semuanya hadir? Hadir Kak. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk yang saya sebutkan namanya silakan menyambut, dan apabila kalian sudah 3 kali disebutkan namanya tidak menyambut, saya akan menjawab alfa. Mengerti? Ya Kak. Baiklah, yang pertama Anita, Hadir Kak. Al-Husayri, Hadir Kak. Adila Nur Salsabila, Hadir Kak. Nurul Ismayanti, hadir. Mubarak, Hadir Bu. Muhammad Reza, Hadir Kak. Muhammad Fitri, Hadir Bu. terus Faida, hadir Kak. Dan yang terakhir Sri Wahyuningsi, hadir Kak. Ya, alhamdulillah kalian hadir ya. Kalian apa ada yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ya Kak. Ya tentang akuntansi Kak. Pengertian dan tujuan akuntansi Kak. Akuntansi. Kalau kalian masih ingat apa itu akuntansi? Anita? Akuntansi adalah suatu proses yang dimulai dengan mencatat, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat suatu transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Coba kalian menurut pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant. Menurut ICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, perpisahan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Kalian paham semuanya adik-adik? Paham, Kak. Oke. Ini bertanya. Ya, silakan. Ukuran moneter itu apa, Bu? Baiklah. Oke. Jadi ukuran moneter maksudnya di sini adalah dalam satuan uang yang tidak termasuk dalam semua ini seorang akuntan menambahkan investasinya sebesar 100 juta. Dan untuk yang dicatatnya itu juga harus 100 juta, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Kemudian bunganya itu seperti apa, Bu? Kenapa tidak dicatatkan? Karena belum terjadi baru investasi awal. Terus Tidak, maksudnya begini, modelnya ini dari dirinya sendiri, tidak dari bank. Jadi akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Begini kira-kiranya seorang akuntan. Apabila orang-orang mendengar kata akuntansi itu pasti yang berkaitan atau yang ada dalam benaknya itu mengenai perusahaan atau tentang perpajakan. Oke, jadi adik-adik kan akuntansi ini sangat penting. Apa
penting apa peran akuntansi itu baik untuk masyarakat atau untuk perusahaan? Ada yang tahu? Adila, ya silakan. Mencatat kondisi dan status keuangan, tolak ukur sebagai sistem informasi dan pembayaran pajak untuk mengetahui kontribusi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara mengelola keuangan dan cara paling sehat. Baik, jawabannya bagus ya. Oke, adik-adik sekalian, akuntansi itu sangat penting untuk kalian pelajari karena bukan hanya untuk golongan bisnis, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, mohon untuk adik-adik sekalian kiranya betul-betul belajar dan tetap semangat dan fokus. Oke, sebelum itu sesuai perjanjian kita pada pertemuan sebelumnya, materi yang akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan hari ini ada yang tahu? Ini Kak, Oh ya, Anita. asumsi, prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Baiklah adik-adik, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita mengenai materi asumsi dasar, prinsip dasar, dan konsep dasar akuntansi. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan asumsi yang digunakan dalam kegiatan akuntansi. Bagaimana adik-adik? Ya, yang kedua, peserta didik menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi. Yang keempat, mampu mengelompokkan asumsi yang digunakan dalam kegiatan akuntansi. Yang kelima, peserta didik mampu mengelompokkan prinsip dasar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengelompokkan konsep dasar akuntansi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, mungkin kiranya kalian kan sudah mengetahui materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi kakak akan bertanya, apa itu asumsi menurut kalian? Dugaan, Kak. Ada yang lain? Oke, baiklah. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Selain itu, asumsi itu adalah landasan berpikir karena dianggap benar. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai asumsi dasar akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asumsi dasar menurut GAT, yang kedua menurut ACPA, yang ketiga menurut SAK. Adik-adik, apa ada yang tahu apa itu asumsi? Apa itu asumsi dasar akuntansi? Ya, silakan. Asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi, yaitu struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Oke, ada yang paham ya? Jadi benar tadi yang disebutkan oleh temannya, asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi, yaitu struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Jadi yang pertama tadi menurut GAP. Jadi GAP adalah singkatan dari General Accepted Accounting Principle yang merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap institusi tertentu. Umumnya dikenal sebagai standar akuntansi atau praktek dasar akuntansi. Menurut GAP ini asumsi terbagi menjadi 7. Paham? Dan yang kedua yaitu asumsi dasar menurut ACPA, yang dimana ACPA merupakan kepanjangan dari American Institute of Public Certified Public Accountant, yaitu suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar. Sebagai satu sistem, maka dalam akuntansi dikenal beberapa dasar anggapan atau asumsi. Jadi yang ketiga yaitu asumsi dasar menurut SAK. Ada yang tahu apa kepanjangan SAK? Saya Bu, Ya, silakan. standar
Satu diarahkan dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penelitian laporan keuangan. Oke, itu tadi ya pengertian SA. Oke, adik-adik perhatiannya. Kita berangkat ke materi selanjutnya yaitu mengenai apa tadi? Prinsip hidup. Prinsip dasar akuntansi. Menurut kalian apa itu prinsip? Jangan keyakinan atau kepercayaan. Masing-masing kalian pasti punya prinsip hidup. Oke, perhatian adik-adik. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai prinsip akuntansi. Sebelum masuk ke dalam sini, kakak akan tanya apa itu prinsip? Keyakinan. Ulangan. Seperti kalian pasti punya prinsip masing-masing. Cukup tahu untuk diri kalian sendiri saja. Jadi, apa itu prinsip? Merupakan sikap tindakan yang memiliki ketegasan yang bersumber dari diri sendiri, sehingga terkesan seseorang yang berpendirian. Nah, oke. Kalian pasti memiliki prinsip sendiri masing-masing. Yang dimana prinsip itu kalian jalankan untuk mengarahkan bagaimana kehidupan kalian ke depannya. Oke, jadi kalau prinsip menurut prinsip kamu akuntansi ada yang tahu? Kamu apa itu prinsip akuntansi? Istilah untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan termasuk metodenya, ketentuannya, prosedur sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan perbedaan. Jadi dalam akuntansi harus mempunyai prinsip agar pencatatannya sesuai terstruktur. Harus pertahankan. Jadi dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat, para akuntan harus menjalankan prinsip akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai prosedur, serta memenuhi standar yang diterima oleh umum. Sesuai dengan yang dikatakan teman kalian tadi. Jadi tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya sehingga informasi yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan dari pengguna informasi lainnya. Jadi maksudnya di sini prinsip akuntansi itu untuk membandingkan atau untuk menyesuaikan hasil dari perbedaan ini untuk menyatukan untuk mencapai suatu informasi. Tidak hanya itu saja, dengan penerapan prinsip dasar akuntansi yang baik, maka perusahaan dapat menyiapkan informasi yang akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh seorang manajer, mengambil kebijakan dan pihak yang berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik saham lainnya. Oke, jadi untuk prinsip dasar akuntansi itu terbagi menjadi 10. Yang pertama itu prinsip entitas ekonomi. Ada yang tahu apa itu prinsip entitas ekonomi? Bisa no? No, tidak ada Kak. Oke, prinsip entitas ekonomi akan dapat diartikan sebagai konsep kesatuan usaha adalah sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain bahkan dengan pribadi pemilik. Oke, yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi. Prinsip dasar periode akuntansi atau kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Di mana maksudnya di sini yaitu apabila kita tidak membatasi suatu pekerjaan, bisa kalian simpulkan sendiri kan bahwa itu tidak akan maju dan akan berlanjut terus menerus dan kalian tidak tahu apa yang ingin diperbaiki, apa kurangnya dan apa lebihnya. Iya Kak. Jadi ini memakai prinsip periode akuntansi
akuntansi memakai kurun waktu gunanya untuk meninjau kembali apa yang telah dilakukan selama setahun ke depan untuk pembelajaran perusahaan ke depannya lagi. Oke, yang ketiga yaitu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya, ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta, namun setelah dinego kita hanya mendapat 100 juta. Jadi untuk prinsip biaya historis ini tadi adalah yang barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan. Jadi kita harus mencatat sebesar 100 juta meskipun harga awalnya adalah 150 juta karena prinsip akuntansi itu harus selalu berdasarkan pada harga pada catatan. Meskipun ini tadi 50 jutanya itu bisa untuk masuk di kas pribadi, namun itu bukan prinsip akuntansi. Kita harus mencatat sesuai dengan harga yang disepakati. Oke, yang selanjutnya itu prinsip satuan moneter. Pada prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan ini. Transaksi non-kualitatif maksudnya di sini itu seperti mutu, prestasi, dan sebagainya yang tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Yang selanjutnya itu prinsip kesinambungan usaha atau Boyce concern. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Adapun peristiwanya itu seperti bencana alam yang tak terduga. Kemudian itu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure prinsip. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengakuan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberikan keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Kalian paham adik-adik? Untuk prinsip selanjutnya kalian bisa baca sendiri di buku kalian ya. Kita berangkat ke materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar akuntansi. Apa itu konsep? Konsep rancangan. Rancangan. Oke. Pengertian konsep secara keseluruhan? Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai suatu bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Oke, itu tadi pengertian konsep yang dibacakan oleh teman-teman. Konsep dasar akuntansi adalah acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktek akuntansi. Sebelumnya berikut ada 7 macam konsep dasar akuntansi dalam perjanjian maupun pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu adalah konsep entitas bisnis. Dalam konsep ini, bisnis perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis diperlakukan berbeda atau secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Hal ini termasuk bahwa transaksi-transaksi dalam bisnis tersebut harus dijaga secara keseluruhannya agar terpisah dari urusan pribadi dari seorang pemiliknya. Namun diperbolehkan juga bagi seorang pemilik untuk dapat memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi perusahaannya. Kalian paham? Paham. Yang kedua yaitu konsep pengukuran uang atau money measurement concept. Konsep ini mengandung pengertian bahwa uang merupakan alat ukur umum dan paling tepat dalam aktivitas ekonomi dan menjadi dasar yang tepat pula bagi pengukuran analisis akuntansi.
Yang ketiga itu konsep kelangsungan usaha. Coba kamu Nurul bacakan konsep kelangsungan usaha. Konsep kelangsungan usaha atau going concern mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Implikasi asumsi ini pada keadaan luar biasa, nilai laporan likuidasi untuk aset dan ekuitas adalah pelanggaran atas konsep atau asumsi dasar ini. Oke, Bu. Asumsi kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. Untuk konsep yang keempat yaitu konsep dua aspek akuntansi. Ada yang bisa baca untuk yang nomor 4? Coba kamu. Konsep dual aspek ini berdasarkan pada kaidah bahwa untuk setiap kegiatan bisnis selalu memiliki persamaan dan reaksi sebaliknya. Menurut konsep ini, aset perusahaan akan sama dengan kewajiban ditambah modal. Anthony Hawkins dan Metcalf yang dikutip surat nomor 2005 mengemukakan bahwa sebenarnya konsep dua aspek akuntansi atau sistem berpasangan merupakan turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang telah dan sedang dikelolanya serta menyajikan sumber aset tersebut. Oke, yang kelima ada yang bisa bacakan? Saya Kak. Silakan. Yang kelima, konsep cost atau konsep biaya. Pada dasarnya penggunaan prinsip ini karena perusahaan memiliki kepentingan untuk menentukan nilai jual dari setiap aset setiap kali perusahaan ingin menilai laba yang diperolehnya. Suaranya dikeraskan. Di mana penilaian dengan cara yang lain akan mengakibatkan munculnya subjektivitas sehingga berdampak pada informasi keuangan yang bias. Namun, dalam standar akuntansi keuangan pun, jika hal tersebut menjadi tidak relevan, maka diperkenankan menilai dengan nilai wajar sebagai basis pengukurannya. Oke. Kalian paham kan? Jadi konsep periode akuntansi yang keenam itu coba Adila. Konsep periode menyatakan bahwa akuntansi memperhitungkan laba dengan periode waktu sebagai takarannya dan bukan angkatan produk. Dan bahwa sebagai implikasi dari konsep ini adalah akuntansi menentukan laba dengan membandingkan atau mengasosiasi pendapatan periode dengan biaya yang dianggap menciptakan pendapatan untuk periode tersebut. Jadi, biaya dianggap sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan dengan waktu sebagai takaran perbandingan. Konsep yang ketujuh, coba ketegasnya dibacakan. Konsep penandingan. Dalam akuntansi dikenal prinsip missing konsep, di mana yang dimaksud dari prinsip ini adalah dengan diakuinya beban bukan pada saat pengeluaran pengeluaran kas telah terjadi atau telah dibayarkan, namun diakui ketika suatu produk atau jasa secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Pendapatan suatu periode harus dibebani dengan biaya-biaya yang secara ekonomis berkaitan dengan produk yang menghasilkan pendapatan tersebut. Sebelum kita akhir pertemuan ini, coba kakak akan tanya. Coba Muhammad Reza, apa itu prinsip biaya historis? Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicari berdasarkan biaya yang disebutkan dalam biaya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk kamu yang paling depan yang selalu keluar tadi. Jelaskan dua asumsi dasar menurut SAK. Kalau kamu memperhatikan berarti kamu tahu jawabannya.
dasar akuntansi ada dua, yaitu dasar tunai atau cash basic. Yang dimana cash basic adalah dasar akuntansi yang menetapkan pencatatan transaksi yang hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Yang kedua dasar aktual atau aktual basic, yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu kepada Anita. Apakah yang dimaksud dengan prinsip pengakuan pendapatan? Prinsip pengakuan pendapatan timbul akibat kenaikan harga yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal, baik besar atau kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Oke, baiklah adik-adik sekalian, cukup sekian materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Dengan berakhirnya pembahasan materi pada hari ini, tak lupa kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari tadi mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, minggu depan kita ulangan harian. Lisan atau tulisan dulu? Kalian maunya apa? Tulisan. Tulisan. Kakak akan lisan kan ya? Yeay. Jadi kakak harap kalian banyak berlatih dan mengulang kembali pelajaran kita pada pertemuan hari ini. Biar kalian Ngerti. mengerti. Teman-teman yang satu tadi mana? Izin kita ingat, Kak. Oh, bagus. Dia belum kembali. Oke, sekian adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.